Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya kita semua tetap tekun untuk belajar terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah kita dengar tentang prinsip pokok anggur yang benar. Kita sudah belajar, kita perlu tinggal di dalam Tuhan, dalam hubungan doa yang paling dekat dan intim. Dan penyembahan kita, keintiman kita tidak hanya berhenti sampai di legalitas acara-acara atau rutinitas kita doa, tetapi harus sampai firman perkataan Tuhan itu tinggal di dalam kita, sehingga kita akan melihat apa saja yang kita minta, yang kita kehendaki, Bapa di surga akan memberikannya kepada kita. Dan dalam hal itulah Bapa dipermuliakan karena kita berbuah banyak. Jadi berbuah banyak itu adalah hasil ketika kita tinggal dalam hubungan yang paling dekat dan firman Tuhan berkuasa. Dan ini ada kaitannya juga dengan bahwa kita bisa sampai pada level tingkat pemuritan. Di situ Bapa dimuliakan karena kita berbuah banyak. Dalam hal inilah kamu benar-benar adalah murid. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita seringkali gereja, karena kita juga sedang belajar di topik Efesus pasal 2 tentang gereja, tentang bait Allah. Dan banyak gereja hari ini hanya sampai pada titik yang namanya fellowship. Di fellowship itu tidak salah, bagus Bapak Ibu. Kita harus mulai dengan hubungan. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Karena kalau kita di fellowship itu, kita senang-senang hanya sebatas makan. Ya, senang, sebatas daging. Kita tidak boleh cerita tentang kebenaran, cerita tentang hal-hal yang menyinggung, yang mengorek keadaan kita. Enggak, kita semua harus menjaga, masing-masing menjaga karena kita fellowship. Kita senang, happy karena kita makan sama-sama, cerita, ketawa-ketawa, dan kita pikir gereja harus seperti itu. Oh, tentu gereja tidak melarang itu karena kita tahu juga bahwa gereja mula-mula mereka sampai pada titik juga di mana mereka makan bersama-sama. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan melihat bahwa gereja tidak boleh sampai titik di fellowship. Karena sekarang gereja hanya sampai fellowship, senang, dan gereja akhirnya bisa jadi sesat kedagingan karena tidak ada kebenaran yang disampaikan di situ. Kita agak sulit menegur, hati-hati betul. Keluarganya masih jaga-jaga jarak. Tentu susah nih kalau jadi bait Allah, diikat, tersusun rapi. Dan seringkali kita tidak boleh, seringkali gereja sampai di titik itu, tapi kita tidak boleh di titik itu. Dari fellowship kita masuk yang namanya relationship, hubungan yang lebih dalam, bukan fellowship. Di situ sudah agak lebih lumayan karena kita ada saling peduli, saling memperhatikan. Tapi seringkali ketika kita tidak diperdulikan, ya, ada orang bilang, ya kenapa saya pindah karena saya nggak diperhatikan di situ. Ya, tentu itu juga salah. Ya, gereja harus memperhatikan, saling memperhatikan. Tapi kalau kita terus-terus seperti itu, ingat, saya diingetin Tuhan, kamu itu bukan baby sister. Jemaat itu harus digembalakan dengan baik. Saya bukan baby sister, saya seorang gembala. Ada tongkat yang namanya tongkat gembala. Ada waktunya saya harus merawat saudara, ada waktunya saudara harus dipecut sebagai seorang gembala saya. Kalau di tingkat fellowship saudara nggak bisa diperlakukan itu. Karena itu dari fellowship masuk ke relationship, baru kita harus lebih dalam lagi untuk sampai pada titik menjadi gereja Tuhan. Harus ada yang namanya discipleship, pemuritan. Hubungan di dalam tingkat murid, karena target Tuhan jadikan sekalian bangsa murid. Yesus ingin bangun yang namanya gereja. Kualitas gereja harus kualitasnya murid. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, jadikanlah sekalian bangsa murid. Kita sama-sama tahu itu target Tuhan. Jadikan orang murid. Saudara ini apa? Cuma sekedar bergereja, cuma sekedar suka sesuai dengan kemauan saudara, atau saudara mau jadi murid dan target Tuhan jadi murid. Karena itu Yesus melayani orang banyak. Tapi ketika satu hari misalnya dia berjalan dengan orang banyak, tiba-tiba dia berbalik ketika ada orang berkata, Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk surga. Kenapa engkau panggil aku Tuhan? Coba kita renungkan sedikit perkataan Tuhan Lukas 6 ayat 46, 47, 48 ini. Kenapa kau panggil aku Tuhan? Kalau saudara menjadikan Yesus Tuhan, kurios, penguasa tunggal, benarkah saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal? Atau saudara cuma menjadikan Yesus pembantu? Betul dia juru selamat, tapi dia Tuhan dan juru selamat. Nah, kebanyakan kita agak sulit dididik untuk menjadikan Yesus Tuhan. Karena Yesus bukan nomor satu. Kalau Yesus tidak nomor satu dalam hidup kita,
Dia bukan Tuhan dalam hidup kita, dia cuma pembantu. Makanya mentalitas, kualitas kekristenan kita adalah kualitas bayi-bayi rohani. Gampang tersinggung, susah dididik. Murid itu, ada yang murid itu diambil dari kata disciple, disiplin. Karena itu terkadang orang terkejut ketika saya mulai memainkan yang namanya disiplin, tongkat kasih itu. Saudara harus mengerti prinsip ini karena target Tuhan adalah kita dipersiapkan. Kita dari keluarga, karena gereja bicara keluarga, hubungan bapak anak. Tapi jangan lupa gereja juga disebut prajurit. Paulus berkata kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Dan seorang prajurit ini bukan hanya nama, bukan hanya titel, bukan hanya jabatan, tapi seorang prajurit yang bisa ikut menderita. Dan ingat, seorang prajurit itu, makanya tingkat level, kalau saudara ingin terlibat di dalam pelayanan menjadi seorang murid, menjadi seorang prajurit, dia berhenti mementingkan diri sendiri. Karena itu ketika orang mau jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dia harus ngerti ada banyak hal. Karena saya seorang wakil ketua sinode, sekaligus saya ketua departemen, direktur ya, pastoral edukasi. Kalau orang mau jadi hamba Tuhan, kenapa banyak hamba Tuhan gak tahan? Terakhir kecewa, kepahitan. Karena dia gak ngerti bahwa jadi seorang hamba Tuhan itu memang gak mudah. Banyak hal yang saudara harus pahami. Ketika anak saya Jeremia mau jadi, akhirnya memutuskan jadi seorang pendeta, saya bersuka cita. Tapi di sisi yang lain, saya harus memberitahu kepada dia, berbicara kepada dia secara kebenaran bahwa banyak hal harus siap. Kalau enggak, wah, kita jadi pendeta bayaran, hamba Tuhan, pelayan yang mengharapkan. Saya melayani dari nol. Kalau sekarang misalnya saya diberkati, ya itu karena Tuhan, karena kemurahannya. Tapi itu bukan tujuan. Banyak orang menjadikan berkat sebagai tujuan. Banyak orang kecewa, cemburu, iri hati. Gereja menjadi aneh. Orang-orang Kristen saya lihat menjadi aneh. Kenapa? Karena dia nggak memahami. Dan Tuhan mau kita bukan hanya jadi umat, tapi kita menjadi apa? Menjadi prajurit. Prajurit itu saudara, dia harus siap taat, siap salah, siap ditegur. Saudara lihat aja, makanya pasukan prajurit-prajurit yang khusus, Kopaska, Kopassus, pasukan-pasukan yang khusus itu mereka menerima pelatihan yang lebih dari tentara yang umum, dari pasukan yang umum. Itu tidak mudah. Coba renungkan. Dan Tuhan sedang menyiapkan kita untuk belajar hari-hari ini lewat gereja Efesus. Maksud saya lewat surat Paulus kepada gereja yang ada di Efesus. Kita mau belajar karena di situ banyak kisah cerita tentang prinsip-prinsip gereja yang perlu dibangun dengan benar. Karena aku akan membangun gerejaku yang Allah mau tidak bisa menguasai. Di atas apa? Di atas dasar pewahyuan Yesus Tuhan. Pertanyaannya, siapa Tuhan dalam hidup saudara? Saya khawatir saudara pikir Tuhan karena saudara melayani, padahal saudara menjadi Tuhan untuk diri saudara sendiri. Saudara lari dari teguran dan prinsip-prinsip Alkitab. Dan saudara jadi orang Kristen yang suka-suka, yang ngaco menurut saya. Karena itu biarlah renungan ini bisa menolong kita semua untuk hari-hari ke depan kita belajar tentang prinsip gereja dari surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Kau memberkati semua anak-anak-Mu dan berkati juga saat teduh suara gembala, khususnya seri tentang gereja dalam konsep surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Biar kami menjadi gereja kediaman-Mu, tempat Roh Allah tinggal dan diam. Diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.